Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat program looping atau perulangan dalam bahasa C. Program perulangan atau looping digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak yang diinginkan programmer. Misalnya, seorang programmer ingin memasukkan data dan mencetak angka 1 sampai 100, bahkan 1000, tentunya akan mengalami kesulitan dalam pembuatan kode programnya. Dengan menggunakan struktur perulangan, programmer tidak perlu membuat perintah sebanyak 100 atau 1000 kali, cukup dengan beberapa perintah saja. Struktur program perulangan atau looping ada 3 macam. Yang pertama, struktur perulangan do. Yang kedua, struktur perulangan do while. Dan yang ketiga, struktur perulangan for. Struktur program perulangan atau looping memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kondisi awal perulangan, yang kedua, kondisi pada saat perulangan, dan yang ketiga, kondisi akhir perulangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur perulangan while. Struktur atau program perulangan while digunakan ketika jumlah perulangan yang diinginkan belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti apabila kondisinya bernilai salah. Struktur perulangan while adalah sebagai berikut, di mana diberikan pada teks yang berwarna biru. Untuk X sama dengan 1 adalah nilai awal variabel, kemudian X lebih kecil sama dengan 10 adalah nilai akhir variabel, kemudian X plus plus atau increment atau nilai X plus 1 digunakan untuk menaikkan nilai variabel. Sebagai contoh, saya telah membuat program perulangan dengan menggunakan struktur while sebagai berikut. Pada layar telah ditampilkan contoh dari kode program perulangan while. Pada kode program yang di bagian atas, ini akan menampilkan tulisan atau teks yang menampilkan inisial dari si pembuat program. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah variabel dengan tipe integer yang saya beri nama dengan huruf X. Kemudian nilai X dimulai dari angka 1. Kemudian pada nilai akhirnya diberikan dengan nilai lebih kecil sama dengan 10. Kemudian apabila pada kondisi nilai X berada pada nilai yang berkondisi true atau benar, yaitu dari angka 1 sampai 10, maka nanti program akan menampilkan tulisan yang berada pada baris perintah printf. Di sini saya berikan nama saya, atau bisa diganti dengan teks lain yang dikehendaki. Kemudian baris yang berikutnya X plus plus, ini adalah increment atau nilai X dijumlahkan dengan angka 1. Jadi apabila nanti dieksekusi, baris perintah terakhir ini akan secara otomatis menambahkan nilai plus 1 untuk perintah selanjutnya, dan akan terus berlanjut sampai dengan batas akhir, yaitu adalah angka 10. Sekarang akan kita coba eksekusi atau kita jalankan program perulangan while yang sudah dibuat sebelumnya.
Di sini sebagai hasilnya terlihat tulisan nama saya dimulai dengan angka 1 sampai angka 10. Kemudian untuk struktur perulangan yang kedua adalah perulangan do while. Pada dasarnya struktur perulangan do while sama seperti perulangan while. Hanya bedanya kalau struktur perulangan while, seleksi berada pada bagian while yang letaknya di bagian atas, sedangkan perulangan do while, seleksi while berada di bawah batas perulangan. Untuk strukturnya dapat dilihat pada teks yang diberi warna biru. Bentuknya hampir sama. Di sini ada nilai awal variabel, kemudian ada increment atau nilai X plus 1, dan yang ketiga ada nilai akhir variabel. Di sini diberikan nilai awal X sama dengan 1, kemudian nilai akhir X lebih kecil sama dengan 10. Kemudian apabila kondisi ini terpenuhi atau bernilai true, yaitu dari angka 1 sampai angka 10, maka nanti akan muncul pesan atau teks yang berada pada perintah do. Sekarang kita akan coba membuat kode program untuk perulangan do while. Sama seperti kode program yang sebelumnya tentang perulangan while, untuk kode program perulangan do while di bagian atas di sini adalah untuk menampilkan inisial si pembuat program. Kemudian untuk data yang akan diolah di sini menggunakan tipe data integer dan diberi nama huruf X. Kemudian dimulai dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 10. Dan apabila nanti program melakukan proses perulangan dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 10 yang akan mengerjakan atau menampilkan huruf yang ada pada perintah printf. Yaitu nanti di sini akan menampilkan teks yang di sini diberikan nama saya. Kemudian perintah X++ di sini sama seperti perintah pada perulangan while digunakan untuk melakukan proses pengulangan secara otomatis ya, dari angka 1, 2 dan seterusnya sampai angka ke 10. Begitu mencapai angka 10 maka perulangan akan terhenti. Sekarang kita coba lakukan eksekusi. Di sini akan menampilkan hasil yang sama. Jadi antara program while dan do while sebetulnya memberikan hasil yang sama, hanya dengan perbedaan yaitu pada cara penulisan kode programnya. Kemudian yang terakhir adalah struktur perulangan for. Struktur perulangan for dipergunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Struktur perulangan for dilihat dari susunannya lebih sederhana daripada struktur while dan do while, karena hanya terdiri dari satu baris program saja. Bentuknya dapat dilihat pada layar atau teks yang diberikan warna biru. Di sini strukturnya adalah for X sama dengan 1 adalah nilai awal, kemudian X lebih kecil sama dengan 10 adalah nilai akhir, dan X plus adalah increment atau proses perulangan secara otomatis. Jadi ketika nanti terjadi perulangan dari angka 1 sampai ke 10, maka akan diperintahkan menampilkan teks yang ada pada perintah printf. Sebagai contoh, saya telah membuat struktur perulangan for. Seperti kode perulangan sebelumnya, pada bagian atas ini adalah inisial dari si pembuat program. Kemudian untuk tipe datanya sama, ada tipe data integer dengan nama huruf X, kemudian for X sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 10, X plus. Nanti ketika
terjadi proses perulangan secara otomatis akan menampilkan tulisan yang ada pada perintah printf. Sekarang kita coba eksekusi dan hasilnya akan menampilkan output yang sama. Jadi antara perintah while, do while dan for akan menghasilkan hasil output yang sama, hanya perbedaannya adalah pada cara penulisan kode programnya. Pada umumnya kode perulangan for yang paling sering dipergunakan karena kemudahan atau bentuknya yang lebih sederhana. Kemudian untuk flowchart atau diagram alur program perulangan adalah sebagai berikut. Setelah program dimulai, sebagai nilai awal adalah X sama dengan 1. Kemudian setelah itu ada proses percabangan, pertanyaan X apakah lebih kecil sama dengan 10. Kalau iya, maka program akan mencetak angka 1. Kemudian berikutnya ada proses increment atau penjumlahan X ditambah 1. Setelah mencetak angka 1 akan mencetak angka berikutnya atau angka 2 dan seterusnya sampai angka maksimal 10. Dan apabila di sini nilainya tidak berada di kisaran nilai 1 sampai dengan 10, maka program akan diakhiri atau selesai. Demikian penjelasan mengenai program perulangan while, do while, dan for. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.